Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita dari kelompok 5 akan mengadakan sebuah podcast yang bertemakan tentang komunikasi, penentuan harga, dan promosi pemasaran. Saya akan memperkenalkan diri dulu sebelum kita memulai podcast. Saya sendiri sebagai host, yakni Imam Ahmad Ahadin. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri satu persatu dari Mbak Dinda. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Syefa Azhara. Dan saya Nana Hasanah. Saya Nabila Bilqis. Saya Anini Sumita Fata. Saya Lailatul Afifah. Saya Linda Sofiana. Oke. Teman-teman sudah memperkenalkan diri, lanjut. Di sini kita akan membahas 3 kasus dari komunikasi pemasaran, penentuan harga, dan promosi pemasaran. Oke, dari yang pertama saya akan membacakan sebuah kasus yang terkait komunikasi pemasaran. Ada sebuah perusahaan minuman energi bernama Volt Up meluncurkan kampanye media sosial yang berjudul Break Your Limits. Mereka menargetkan mahasiswa, tetapi gaya bahasa kampanye tersebut terlalu formal dan kaku. Akibatnya, mayoritas komentar justru mengkritik karena kontennya tidak sesuai dengan karakter mahasiswa yang lebih santai. Engagement turun, bahkan lebih rendah dari kampanye sebelumnya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, ini adalah sebuah kasus. Ada sebuah perusahaan mempunyai slogan Break Your Limits sebagai tema komunikasi pemasarannya untuk sebuah slogan. Mereka itu menargetkan mahasiswa, tetapi gaya bahasanya itu menurut saya menurut tema ini terlalu formal dan kaku. Jadi banyak komentar-komentar yang berdatangan itu menganggap terlalu kaku. Oke, kita masuk ke tanggapan. Yang pertama dari Mbak Dinda dulu, untuk bagaimana tanggapan dari kasus ini? Untuk perusahaan energi tadi kan ada kesalahan dalam penyampaian komunikasi pemasaran yang kurang tepat, yaitu di mana perusahaan tadi itu tidak benar-benar memahami target audiensnya, bagaimana gaya hidup mereka dan bahasa mereka sehari-hari. Banyak brand hanya menebak preferensi audiens tanpa melakukan riset kecil. Jadi di sini perusahaan energi itu perlu sekali untuk melakukan riset kecil sebelum mereka melakukan komunikasi pemasaran. Sedangkan riset kecil tadi itu bisa dilakukan dengan cara observasi media sosial, survei tingkat, atau analisis tren. Jika mereka tidak melakukan observasi, maka tadi yang akan berakibat fatal, di mana pesan yang mereka sampaikan atau slogan yang mereka sampaikan kepada mahasiswa itu terdengar kaku, tidak relevan, dan tidak mencerminkan karakter audiens. Selain itu, brand sering mengambil contoh komunikasi dari kompetitor tanpa menyesuaikan konteks. Mungkin perusahaan tadi itu mengambil dari kompetitor lain, tapi mereka itu beda target audiensnya. Jadi itu tidak cocok untuk audiens tadi ya, untuk tujuan pemasaran komunikasi. Jadi komunikasi pemasaran itu hubungan antara perusahaan dengan audiens atau customer. Jadi kan setiap perusahaan kan memiliki tujuan ya, mau kemana, dibuat siapa, produk tersebut itu diluncurkan. Jadi setiap perusahaan itu memiliki karakter audiens yang berbeda-beda. Mungkin kalau bisa saya ambil contoh, ini kan komunikasinya itu berbentuk slogan ya. Mungkin contohnya seperti produk Oreo, kalau teman-teman tahu itu kan slogannya diputar, dijilat, dicelupin. Itu menurut saya itu
yang apa slogan yang sangat mudah diingat, dan itu cocok, gaya bahasanya nggak kaku, nggak memaksakan untuk berbahasa Inggris, dan santai. Itu kan soalnya produk makanan. Jadi sangat identik ya. Sangat identik dengan apa? Sesuai dengan produknya, dan pemasarannya itu sesuai gitu loh. Pemasarannya itu untuk, menurut saya itu untuk semua umur, lebih ke Semua apa ya, kalangan. lebih ke anak-anak sih, untuk Oreo sih. Tapi kan makanan tersebut bisa dimakan oleh siapapun ya. Dan jadi kayak bahasanya itu santai. Oke. Mungkin untuk langkah-langkah penyusunan pemasaran bisa dijelaskan langsung oleh Kak Laila. Oke, monggo. Oke, baik. Laila. Sebelum membuat komunikasi pemasaran, perusahaan harus memahami 3 hal penting. Yang pertama, profil audiens. Yang kedua, nilai utama brand. Yang ketiga, dan tujuan komunikasi. Untuk profil audiens bisa mencakup usia, gaya bahasa, hingga motivasi terhadap audiens yang ditawarkan, produk yang ditawarkan. Untuk nilai utama brand juga perlu jelas agar komunikasi tidak hanya mengikuti tren, benar-benar mencerminkan karakter merek. Setelah itu komunikasinya harus dengan spesifik, apakah ingin meningkatkan atau mendorong penjualan atau memperbaiki citra. Dengan memahami ketiga hal tersebut, pesan yang dibuat bisa terarah, relevan, dan mudah dipahami oleh target sasaran. Saya akan menambahkan sedikit, mungkin dari perusahaan energi tadi kan mengalami sedikit kendala dalam kesalahan dalam tata bahasa. Jika hal tersebut sudah terlanjur, maka perusahaan dapat mengakui. Hal yang pertama itu perusahaan harus mau mengakui dan memahami feedback dari audiens, sehingga itu buat untuk bahan evaluasi ke depannya. Oke teman-teman, mungkin kita masuk ke tema kedua, yakni harga promo yang menimbulkan kerugian. Ini ada sebuah kasus, yakni restoran cepat saji burger lokal mengadakan promo beli 1 gratis 1 selama sebulan penuh untuk meningkatkan menarik pelanggan. Namun mereka tidak menghitung biaya bahan baku yang sedang naik. Akhirnya penjualan memang naik, tetapi margin keuntungan turun tajam. Bahkan beberapa outlet mengalami rugi. Mereka kemudian kebingungan saat harus mengembalikan harga jual ke tingkatan yang normal. Karena pelanggan sudah terbiasa dengan harga yang murah. Saya akan memberikan kesempatan ke siapa sih? Bella. Saya akan memberikan kesempatan untuk Mbak Bella menanggapi kasus dari penentuan harga ini. Monggo. Kita akan membahas tentang penentuan harga. Di sini kita akan membahas kasus burger lokal yang bikin heboh dengan promo 1 gratis 1. Transaksi naik, tapi apa sih kesalahan yang mereka buat? Yang pertama, lupa hitung biaya. Burger lokal tentu fokus ke jumlah transaksi, tapi lupa hitung ulang biaya bahan baku atau overhead dan margin keuntungan. Promo jalan terus tapi profitnya tidak ada. Yang kedua, promo terlalu lama, sebulan penuh, buy one get one, bisa bikin pelanggan melunjak. Mereka jadi menganggap harga promo itu sebagai harga normal baru. Dan yang terakhir, tidak ada batasan. Promonya bebas tanpa waktu, jumlah atau pembelian minimum. Ini sama saja membiarkan keran kerugian terus mengalir. Jadi perusahaan itu sebelum memulai sebuah usaha yang seperti contoh itu burger lokal, berarti awal-awal itu harus menghitung biaya bahan baku ya. Menghitung biaya bahan baku agar bila awal-awalnya perusahaan itu berdiri mau mengadakan promo, misal beli 1 gratis 1, itu biar tidak boncos. Nanti kalau sudah promo kan terbatas ya, misalnya cuma 1 bulan atau 1 minggu atau mungkin 3 hari aja, itu nanti harganya. Dan itu tadi juga saya mungkin ingat, promo itu mungkin jangan lama-lama, jangan sampai 1 bulan, mungkin cuma 1 minggu, 3 hari itu sudah cukup sih menurut saya.
Biasanya itu promo itu karena ada event-event tertentu. Oh iya, Entah benar. itu, berdirinya sebuah perusahaan Benar. makanan tadi, Ya. atau Pas hari ulang tahun. tahun baru mungkin. Ya. Cuma kan ini yang dibahas kita kan promonya itu restorannya itu barusan buka. Jadi dari awal itu harus dihitung. Sebenarnya sih ya selalu ketika perusahaan mau mengadakan promo itu harus dihitung sih, mau itu baru buka atau di event-event tertentu ya gitu. Mungkin kita lanjut saja ke tanggapan yang kedua dari Mbak Lailatul Hasanah. Monggo. Akan menjelaskan tentang bagaimana cara menetapkan harga promo tanpa merusak profit. Untuk menghindari kerugian, strategi promo harus berbasis data. Perusahaan bisa mulai dengan menghitung biaya produksi per unit, kemudian menentukan batas minuman margin yang masih aman saat promo dijalankan. Promo tidak harus berupa potongan besar, bisa juga berupa Mungkin bisa berupa itu Mbak ya, apa beli 3 nanti gratis satu. apa enggak kayak barang atau apa itu kan lebih apa ya, Merchandise. saya ya lebih ke merchandise-nya itu enggak, bukan yang dijual. Itu kan bisa menganggarkan sendiri, tadi perusahaan itu bisa menganggarkan sendiri untuk brand-brand tertentu mungkin gitu ya. Ya. Mungkin lanjut. Diskon di jam tertentu atau penambahan value seperti minuman gratis, bukan produk utama. Selain itu, promo harus dibatasi waktu agar tidak membentuk ekspektasi harga baru di mata konsumen. Pengujian kecil, misalnya mencoba promo hanya di satu outlet saja selama beberapa hari, juga penting sebelum diluncurkan secara luas. Kalau dari kasus ini berarti restoran cepat saji ini barusan buka, terus dia apa namanya Langsung bikin menyebar. promo Ya outletnya itu kepanjangan. banyak gitu loh, Cabang-cabang. cabang-cabang outlet. cabangnya itu banyak, jadi akan berpengaruh ke cabang-cabang itu nanti. Mungkin tadi tanggapan Mbak Laila itu hampir mirip-mirip dengan cara ya tadi gratis minuman atau gratis barang-barang apa yang sekiranya bisa pelanggan itu tertarik. Oke. Kita bisa masuk ke tema selanjutnya ya teman-teman. Selanjutnya tema ketiga terakhir yakni tema promosi pemasaran. Saya akan membacakan kasusnya. Sebuah brand skincare baru, Glowdex, bekerja sama dengan influencer terkenal yang punya jutaan pengikut. Tetapi mayoritas audiensnya itu laki-laki, jadi kan apa ya, nggak cocok dan bukan pengguna produk skincare. Dampaknya kampanye tidak menghasilkan penjualan yang signifikan meskipun jumlah view-nya besar. Perusahaan akhirnya menyadari bahwa mereka hanya mengejar followers yang besar tanpa analisis kecocokan audiens. Jadi tema ini itu ada sebuah perusahaan itu apa namanya influencer yang diambil untuk strategi pemasarannya itu. Mungkin kita langsung saja ke tanggapannya. Mungkin dari Mbak An ini bisa ditanggapi dari kasus ini, monggo. Baik, untuk kasus influencer yang tidak cocok, jumlah followers yang banyak tidak menjamin adanya konversi penjualan. Kuncinya adalah relevansi. Influencer dengan pengikut jutaan belum tentu memiliki audiens yang sesuai dengan target produk. Dalam kasus Glowdex, meskipun influencer populer, mayoritas pengikutnya bukan pengguna skincare sehingga pesan promosinya tidak efektif atau tidak tersampaikan. Influencer yang relevan biasanya memiliki engagement lebih tinggi dalam kategori tertentu dan mampu membangun kepercayaan yang lebih kuat. Di dunia pemasaran modern, kualitas audiens jauh lebih penting daripada kuantitas. Mungkin kalau kita tarik contoh dari dunia nyata itu seperti siapa namanya yang influencer cewek itu loh,
Nah ya, Fuji. Itu mungkin kalau untuk brand skincare itu mungkin cocok. Pengikutnya banyak, terus juga dari visual juga cantik. Oh, Davina Ya Karamai. sudah banyak mempromosikan banyak brand. Mungkin itu menjadi salah satu solusinya. Oke, selanjutnya tanggapan dari Mbak Linda, monggo. Baik, saya akan menanggapi kasus tersebut, yaitu jika promosi influencer kurang memberikan hasil, brand bisa beralih ke strategi lain seperti mengajak pelanggan membuat review jujur. Kemudian, strategi ini seringkali lebih dipercaya karena sifatnya itu autentik. Brand juga bisa memperkuat iklan berbayar yang lebih tertukar targetnya. Alternatif lainnya yaitu bekerja sama dengan micro-influencer yang meskipun pengikutnya lebih sedikit, tapi memiliki komunitas yang lebih active dan lebih relevan. Kampanye offline seperti pop-up booth atau sampling juga dapat membantu meningkatkan pengalaman langsung dan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produk. Jadi mungkin untuk kedepannya itu perusahaan itu dapat lebih teliti lagi dalam memilih influencer. Ya, Jika memang yang dibutuhkan itu peluncuran produk yang mengarah pada kecantikan, mungkin bisa memilih untuk influencer yang lebih spesifik lagi. Seperti yang sudah saya contohkan Ya, tadi. seperti influencer Fuji ya. Ya. Mungkin yang bisa saya ambil dari kasus ketiga ini, sebenarnya untuk teknik pemasaran itu menurut saya tidak harus memakai influencer ya. Benar tadi kata Mbak Linda, itu bisa dari review-review jujur dari pembeli. Mungkin meskipun ini brand baru, ketika kita awal memasarkan produk itu kita kan dari misal dari IG atau TikTok, dari brandnya sendiri memasarkan produk, meskipun itu nggak ambil dari influencer, itu gimana caranya kita menata bahasa, terus gimana caranya agar untuk orang tertarik beli. Mungkin nanti akhirnya ada pembeli, mungkin masih sedikit, tapi itu kita arahkan untuk mereview sejujur-jujurnya tentang produk kita. Dan bila produknya memang bagus, harusnya untuk berpengaruh ke peningkatan penjualan sih harusnya akan bagus. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.